Dua orang anak asyik bermain tanpa menyadari bahwa di luar jendela kaca besar, beberapa bayangan aneh bergerak cepat melintas. Dunia itu sudah lama dipenuhi zombie. 6 tahun telah berlalu sejak virus zombie menyebar. Namun saudari-saudari ini masih bertahan hidup di sebuah bungalow terpencil. Mereka tidak pernah meninggalkan tempat itu karena bahaya yang mengintai jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Beberapa waktu lalu, sepasang kekasih datang dengan sebuah mobil dan berhenti di depan bungalow tersebut. Jim, sang kakak, keluar membawa pistol mainannya. Sang pria langsung bertanya di mana orang tua mereka, tapi Jim tetap diam tanpa menjawab. Malam itu, Jim dan adiknya menutup semua pintu dan jendela rumah karena ada beberapa zombie berdiri di luar, siap masuk kapan saja. Entah bagaimana, malam itu berhasil mereka lalui. Keesokan paginya, Jim memeriksa magasin senjata dan pelurunya. Saat itu jelas bahwa yang ia pegang bukan lagi pistol mainan. Setelah itu, mereka kembali bermain seperti biasa. Namun tidak lama kemudian, truk pickup yang sama datang kembali. Kali ini sikap pasangan tersebut terlihat jauh lebih ketat. Mereka kembali bertanya di mana orang tua anak-anak itu. Jim pun berbohong, mengatakan bahwa orang tuanya pergi ke kota membeli barang. Tapi kedua orang dewasa itu tidak mudah dibodohi. Sang wanita tersenyum sinis, lalu berkata, kota itu berjarak beberapa jam dari sini. Sampai saat itu, kami akan tinggal di sini. Kami akan menjagamu sampai mereka kembali. Segera setelah itu, mereka menyimpan banyak perbekalan dan makanan di bungalow. Bahkan memastikan lemari es berfungsi. Pria yang bernama Jack kemudian berkata, ia akan keluar untuk menyembunyikan mobil mereka. Seakan-akan ada seseorang yang sedang mengejar. Malam itu, Jim dengan tenang mendengarkan percakapan pasangan tersebut. Baginya, tempat itu sudah menjadi target mereka. Demi keamanan, Jim membawa adiknya ke ruang rahasia, sebuah kebiasaan yang selama ini menyelamatkan hidup mereka. Keesokan paginya, Jack sudah duduk santai menikmati sarapan yang ia siapkan sendiri. Dari sikapnya, terlihat jelas bahwa ia mulai menganggap bungalow itu sebagai rumahnya. Malam itu, sesuatu yang aneh terjadi begitu cepat. Anjing peliharaannya datang, mengendus, lalu perlahan menggelengkan kepala, seolah memberi tanda bahaya. Jim segera memeluk adik perempuannya, mengangkatnya, lalu menguncinya di ruang keamanan. Sementara itu, sepasang kekasih yang sama masih berada di lantai dasar, sibuk dengan urusan mereka sendiri, tanpa menyadari ancaman yang mengintai di luar. Sang wanita bangkit dan mencari alasan untuk pergi ke kamar mandi. Saat itu, dari balik jendela ia melihat beberapa zombie berdiri membungkuk. Panik, ia segera mematikan lampu, berharap kegelapan bisa menyamarkan dirinya. Namun, tiba-tiba pintu di belakangnya terbuka perlahan. Jack muncul dengan wajah berantakan, pistol di tangannya. Begitu masuk, ia terkejut mendapati kekasihnya sudah tergeletak di lantai, bersimbah darah. Peristiwa itu akan menghantuinya selamanya, seakan menghilangkan dirinya dari cerita. Di sisi lain, Jim dan adiknya tetap bersikap seolah tidak ada apa-apa. Hari-hari mereka kembali berjalan seperti biasa, sebab ini memang bukan pertama kalinya ada orang asing mencoba masuk ke rumah mereka. Sementara itu, seorang pria berambut panjang sedang berjalan di hutan bersalju. Ia memperhatikan banyak jebakan yang dipasang di sepanjang jalan menuju bungalow. Saat hampir tiba, tiba-tiba seorang gadis kecil muncul di depannya. Belum sempat ia bereaksi, sensasi panas menusuk lehernya, ia dibius. Semua itu adalah ulah Jim, cara lain yang ia gunakan untuk tetap bertahan hidup. Ketika pria itu terbangun dari pingsan, Jim sudah berdiri di depannya dengan pistol terarah. Dari interogasi singkat, ia tahu nama pria itu adalah Aadan, seorang prajurit pasukan khusus yang sedang menuju utara mencari istrinya. Jim cukup terkejut karena pria ini tampak berbeda. Aadan tidak mencoba mengambil makanan ataupun obat, bahkan tidak meminta apapun ia, hanya ingin melanjutkan perjalanannya. Jim akhirnya membuat sebuah kesepakatan. Jika Aadan bisa membantu menyalakan kembali listrik bungalow itu, maka ia akan mengembalikan senjatanya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Aadan bertanya, "Di mana orang tuamu?" Kali ini, Jim kembali berbohong. Ia berkata bahwa ayahnya adalah seorang ilmuwan yang sudah lama hilang, sementara ibunya seorang agen keamanan yang pergi dalam sebuah misi dan akan segera kembali. Saya terus memperhatikan, seolah ada sesuatu dalam ingatan Aadan yang tergerak. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa seluruh bungalow ini ternyata mendapatkan listrik dari sebuah pabrik perdagangan yang masih berfungsi. Namun tiba-tiba, seekor zombie berjalan perlahan di luar jendela. Tanpa berpikir panjang, Aadan mencabut batang besi dan langsung keluar untuk menghabisinya. Saat ia kembali dalam keadaan berlumuran darah, Jim berteriak marah. "Kenapa kau membunuhnya? Semua kaca ini anti peluru." Tidak peduli berapa banyak zombie datang, mereka tidak akan bisa masuk.
Aadan merasa bersalah, tapi sekaligus tumbuh rasa belas kasihan terhadap Jim dan adiknya. Malam itu, ia memutuskan untuk membantu dengan cara lain. Ia naik ke atas treadmill yang digunakan sebagai pembangkit listrik, berlari sepanjang malam hingga hampir jatuh kelelahan. Saat itu, adik Jim datang mendekat, mengelilinginya sambil bercanda. Aadan pun segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu, sang adik datang kembali. Kali ini membawa sebuah jepit rambut dan memberikannya dengan polos. Keesokan paginya, Jim keluar dari bungalow lebih awal seperti biasa. Setiap pagi, ia dan adiknya selalu memeriksa perangkap yang dipasang di sekitar area garis pertahanan pertama mereka. Kadang, bahkan zombie yang masih hidup dan meloncat pun berhasil terjebak. Sementara itu, Aadan yang tinggal di bungalow menikmati sarapan. Setelah itu, ia masuk ke ruangan tempat ibu Jim dulu bekerja. Di atas meja, ia melihat foto-foto dan kunci mobil. Ia segera bergegas ke bengkel. Tetapi sayangnya mobil itu sudah rusak parah. Di sudut ruangan, matanya menangkap sebuah pintu kecil mungkin ruang peralatan. Ia ingin masuk untuk melihat, namun Jim yang baru kembali langsung menghentikannya dengan suara keras. Hari demi hari berlalu, dan setelah lebih dari sehari bersama, Aadan yakin kedua kakuk baradik itu bukan orang jahat. Malamnya, mereka bahkan tidur tanpa harus bersembunyi di ruang keamanan. Namun anehnya, Jim tetap memborgol dirinya sendiri sebelum tidur, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. Menjelang fajar, Aadan terbangun karena mendengar langkah kaki. Ia menyadari, Jim sudah keluar untuk patroli harian. Ketika ia menyusul, Jim sedang berdiri di dekat salah satu jebakan lama. Seekor zombie terjebak di sana sejak kemarin, tapi belum berhasil ditangani. Jim tampak memikirkan sesuatu saat Aadan ikut mendekat, memperhatikan makhluk itu dengan seksama. Di dalam, ia melihat tikar, beberapa kertas yang ditempel di dinding, serta bekas cakaran berlumpur. Saat itu ia sadar, Jim memang menahan zombie di ruangan tersebut. Keraguan mulai tumbuh dalam benaknya. Belum sempat ia menanyakan lebih jauh, suara mesin terdengar dari luar. Sekelompok penyintas baru datang dengan senjata di tangan. Mereka masuk ke bungalow, menggeledah, dan mengintip ke setiap sudut. Aadan tak bersenjata. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Dari kejauhan, Jim yang baru pulang patroli mengamati semua ini dengan waspada. Saat itu, adik perempuan Jim berdiri di jendela lantai 2. Melambaikan tangan, membuat isyarat yang menarik perhatian para penyusup. Ketika para perampok bergerak mendekat, Aadan tiba-tiba menerjang dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Jim menghela napas lega melihat itu. Para perampok lain, setelah menyadari semua jendela dan pintu terkunci rapat, akhirnya memilih mundur dan kembali ke mobil. Peristiwa itu membuat Jim benar-benar yakin ia mengembalikan senjata Aadan. Meski demikian, Aadan mulai merasa waktunya untuk pergi sudah dekat. Namun, hatinya justru terasa perih. Malam itu, ia kembali bermimpi mendengar panggilan istrinya. Saat terbangun di pagi hari, ia mengambil keputusan besar. Ia ingin membawa Jim dan adiknya ikut pergi, sekaligus mencari sang istri. Dengan begitu, anak-anak itu akan lebih aman. Tapi Jim langsung menolak. "Aku akan tinggal di sini. Aku menunggu ibu pulang," katanya tegas. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Para perampok kembali lagi. Kali ini dengan jumlah lebih banyak. Mereka melihat adik Jim sedang bermain di luar, dan situasi menjadi berbahaya. Senjata diarahkan dari dua sisi. Ketegangan hampir pecah. Tepat pada saat itu, suara tembakan menggema dari kejauhan. Dua perampok langsung tumbang. Seorang wanita muncul, menembak dengan presisi. Wanita itu tak lain adalah ibu Jim, seorang agen rahasia. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Saat mencoba melindungi anak-anaknya, sang ibu tertembak di dada dan roboh parah ke tanah. Waktu seakan berhenti. Ketika Aadan sadar kembali, entah sudah berapa lama berlalu, dadanya terasa sakit. Luka tembaknya kini sudah sembuh, menyisakan bekas luka dalam. Saat itu ia mendapati dirinya diikat dengan tali, tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Perlahan, Aadan mulai memahami lebih banyak ketika Liana menceritakan segalanya. Ia menjelaskan bahwa korban infeksi biasa akan kehilangan kemampuan mental, keseimbangan, dan hanya menyisakan kesadaran primitif akan lapar serta haus. Namun, ada jenis khusus di dunia ini. Orang-orang yang terinfeksi, tetapi pikirannya tetap normal. Bedanya, mereka juga mendapatkan kekuatan fisik layaknya zombie. Tubuh mereka mampu pulih dengan cepat dari penyakit maupun luka parah. Meski begitu, mereka memiliki kelemahan besar. Jika terluka terlalu parah, atau saat waktunya tiba, mereka akan masuk ke mode gila dan berubah seperti zombie biasa. Aadan terkejut mendengar hal itu. Apakah ia sendiri termasuk salah satu dari yang terinfeksi khusus? Lena mengangguk. Ia berkata, "Kalau tidak, waktu kau tertembak hari itu, kau pasti sudah mati. Kau tidak mungkin bisa pulih semudah itu." Aadan benar-benar terperanjat mendengar pengakuan ini. Lena kemudian menambahkan,
bahwa Jim juga merupakan salah satu yang terinfeksi khusus. Malam itu, pasangan yang datang sebenarnya bukan dibunuh oleh orang lain, melainkan oleh Jim sendiri. Ketika ia masuk mode gila, barulah Aadan mengerti kenapa setiap malam Jim selalu memborgol dirinya sendiri sebelum tidur. Ketika Aadan bertanya apakah waktu pergantian bisa diprediksi, Lena menjawab tidak. Namun anjing peliharaan di pusat kebugaran sudah dilatih khusus untuk mengendus bau halus yang keluar dari tubuh Jim. Bau itu menjadi tanda kapan ia harus segera dikurung sebelum berubah. Aadan pun teringat pada ruangan dengan dinding penuh goresan kuku berlumpur. Di sanalah Jim dikurung setiap kali memasuki mode gilanya. Tak lama kemudian, suara mesin terdengar dari kejauhan. Lena yang menggendong putrinya maju menghadapi sekelompok milisi yang tertangkap. Di antara mereka, ada seorang pemimpin berjanggut putih yang ternyata mengenal Lena. Ia mengaku bahwa putrinya kabur bersama seorang pemuda, sehingga ia sangat khawatir dan menggerakkan timnya untuk mencari. Lena berjanji, jika aku melihatnya, aku pasti akan memberitahumu. Mendengar itu, sang pemimpin hanya bisa mengangguk sedih sebelum pergi bersama timnya. Malam harinya, di bungalow, Lena mengungkapkan rahasia lain. Ia berkata bahwa Biro Keamanan Nasional sebenarnya sudah sejak lama menduga virus zombie bisa menyebar kapan saja. Karena itu, ribuan orang dipindahkan ke daerah terpencil dan dibuatkan tempat perlindungan rahasia. Semua bangunannya dirancang dengan material kuat, keamanan khusus, dan sudah dipersiapkan bahkan sebelum wabah pecah. Ini adalah sistem catu daya lengkap yang memungkinkannya bergerak bebas, membuatnya layak. Mendengar semua ini dari dalam, Aadan menjadi gelisah. Ia pikir Lena punya informasi yang harus diberikan kepada orang-orang terlebih dahulu. Mungkin ini akan menyelamatkan banyak orang yang tidak bersalah. Bisa saja, tapi Lena menatapnya dengan senyum sedih dan mengangguk setuju. Faktanya, Jim dan kedua saudara perempuannya menderita penyakit jantung bawaan. Ayah mereka adalah seorang ahli biologi, dan dialah orang yang pertama menemukan virus zombie. Ketika ia melihat putranya yang berusia 3 tahun, tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Ia mengambil keputusan yang berbahaya, menciptakan virus zombie dan menyuntikkannya ke tubuh Jim. Secara kebetulan yang aneh, Jim justru menjadi salah satu yang terinfeksi khusus. Namun, ketika Jim masuk ke mode gila untuk pertama kalinya, ayahnya digigit. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri, dan perlahan ayahnya berubah menjadi zombie biasa. Pada akhirnya, Lena sendiri harus mengakui bahwa ia terpaksa membunuh suaminya. Aadan terguncang setelah mendengar semua ini. Tatapannya pada Lena menjadi dalam. Dan dari sana, lahir rasa hormat. Ia melihat seorang ibu yang selalu sibuk menyelamatkan keluarga kecilnya. Secara bertahap, keluarga Lena juga mulai mempercayainya. Suatu hari, anjing Jim tiba-tiba mulai menggonggong. Lena mengerti bahwa kesehatan Jim akan memburuk lagi. Ia segera membawa Jim ke pusat kebugaran untuk dikunci di dalam kamar. Setelah beberapa saat, jeritan mengerikan mulai terdengar dari dalam. Lena tertegun, seolah hatinya robek. Tapi ia berdiri diam di depan pintu, duduk di luar, karena itu adalah satu-satunya jalan yang bisa ia lakukan. Pada saat itu, Aadan datang kepadanya dengan diam-diam. Ia berkata, "Sekarang aku yang akan berjaga." Mungkin inilah perbedaan ketika ada seorang pria di dalam rumah. Namun, tidak ada yang tahu bahwa saudara perempuan Jim tiba-tiba pingsan saat bermain di luar. Lena langsung mengerti, penyakit itu muncul kembali. Mereka tidak memiliki perawatan lanjutan. Dugaan terburuk muncul bahwa ia juga akan terinfeksi virus zombie seperti Jim. Mungkin sebuah keajaiban bisa terjadi, tapi Lena langsung menolak. Ia mengatakan, peluang Jim untuk bertahan hidup saja hanya 1 dari sejuta. Dan putrinya sudah melalui banyak hal. Pada akhirnya, mereka berdua memutuskan bersama bahwa sang adik harus diizinkan pergi dengan damai. Jim, Lena, dan Aadan bertiga bersama-sama melakukan ritual terakhir untuk saudari itu, menemani perjalanannya. Setelah itu, tibalah waktunya bagi Aadan untuk pergi. Meskipun Jim dan Lena memohon padanya untuk tetap tinggal, Aadan tetap teguh pada keputusannya. Ia sekarang adalah seorang suami. Saya telah berangkat untuk mencari, sama di rumah. Ada 2 orang yang meninggal dunia akibat guncangan tersebut. Liana dan Anokenania mulai merasa bahwa rumah itu sepi. Sunyi yang mencekam telah menyebar. Di hutan dekat sana, pria berjanggut putih menemukan mobil Jack yang tersembunyi. Memang benar pepatah itu. Kecelakaan adalah cerita yang sudah dibuat. Pasangan yang pertama kali menempati bungalow tersebut ya. Pria berjanggut putih yang sama merekalah orang-orang yang telah menculik putri pria itu. Dan sekarang, cara terbaik untuk menemukan lokasi kendaraan yang tersembunyi hanyalah melalui satu rumah di dekatnya. Bungalow Lina. Pria berjanggut putih itu pun datang lagi untuk menyelidiki saat tidur di salju. Pada waktu yang sama, langkah kaki seseorang yang berlari cepat menarik perhatian. Suara itu membangunkannya dari tidur. Ketika ia keluar, terlihat banyak jejak kaki berserakan di salju dan bekas ban mengarah langsung ke rumah Lena. Dalam pikirannya, ia merasakan kegelisahan luar biasa. Ia pun segera berlari di jalan yang sama. Dari kejauhan, tampak bungalow Lina sekarang sepenuhnya diduduki oleh milisi. Pada saat yang sama,
Pria berjanggut putih itu menuduh Lena menyembunyikan informasi karena putrinya harus dibunuh. Sebuah benda kecil ditemukan tergeletak di sana. Sekarang Lena tidak punya lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada klarifikasi yang tersisa. Di sana, Aadan melewati batas keamanan bungalow dan entah bagaimana berhasil masuk ke dalam. Ia menemukan saudara perempuan Jim bersembunyi di dapur. Setelah memastikan jumlah musuh, ia segera mengeluarkan senjatanya. Berkeliaran dalam kegelapan, ia berubah menjadi dewa kematian. Ia menempatkan dirinya di setiap sudut, membunuh para prajurit milisi satu persatu secara diam-diam. Namun, ketika sampai di aula, beberapa senjata diarahkan langsung ke tengkoraknya. Langkah Aadan selanjutnya mengejutkan semua orang. Ia tiba-tiba menempelkan pisau ke tenggorokannya sendiri. Orang-orang yang berdiri di dekatnya tercengang karena terkejut. Hanya Lina yang mengerti mengapa Aadan melakukan ini. Ia memanggil saudara perempuan Jim, mengambilnya, lalu diam-diam berjalan keluar dari aula. Dan seperti yang dipikirkan Leana, hanya butuh sedikit waktu sebelum keadaan berubah menjadi kacau. Sekarang, Aadan telah menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Satu persatu, ia membantai geng berjanggut putih itu hingga tuntas. Tapi kali ini Lena tidak lagi bisa menahannya. Ia membawa putranya, lalu harus melarikan diri dari bungalow. Deru Aadan menciptakan kegaduhan di sekitar, menyeret semua zombie juga. Ketika Aadan bangun keesokan paginya, bungalownya sudah hancur total. Lina meninggalkan sebuah surat di atas meja. Di dalam surat itu tertulis bahwa ibu dan anak itu kini pergi dengan mobil mereka menuju utara. Jika takdir menghendaki, mungkin suatu hari mereka akan bertemu lagi. Dengan senyuman, Aadan mengambil boneka adik perempuannya yang paling lucu, lalu menggendongnya di punggung. Ia pun berjalan menuju utara. Itu adalah hal yang penting baginya. Itulah keseluruhan cerita filmnya. Latar belakang film ini sungguh sangat menarik. Konsep terinfeksi khusus membuat mereka tampak hampir abadi. Dan jika diperhatikan, akhirnya cukup emosional. Film ini meski beranggaran rendah, bisa disebut sebagai film dengan kualitas menengah tinggi. Jika kamu menyukai film aslinya, kamu pasti harus menontonnya juga. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa lain kali.